Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Komputasi Statistik RA, akan mempresentasikan hasil dari kode pada saat latihan praktikum. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari ada saya sendiri, Esther Yerohanauli Sidauruk, dengan NIM 122450025. Selanjutnya ada Mirzan Yusuf Rabani dengan NIM 122450118. Ada Ahmad Zidan Wirawan dengan NIM 120450044. Dan yang terakhir ada Anung Nugroho dengan NIM 120450052. Selanjutnya masuk ke kode yang pertama, yaitu ada X, C, dalam kurung 1.210, Y, X pangkat 2, yang artinya membuat dua vektor, X berisi angka 1 sampai 10, dan Y berisi nilai kuadrat dari X. Ada par dalam kurung MF row, sama dengan C dalam kurung 2,4, yang artinya membagi tampilan jendela grafik menjadi 2 baris dan 4 kolom. Total 8 jendela grafik. Ada kode type C dalam kurung PLBOHSN yang artinya menyimpan jenis plot yang berbeda dalam vektor tipe. Ada kode for I in type, plot dalam kurung X, Y, type sama dengan 1, main sama dengan paste, type sama dengan I, yang artinya menggunakan loop untuk menggambar plot dengan berbagai jenis garis atau simbol yang ditentukan oleh elemen-elemen vektor type. Nah, di sini ada hasil visualisasi dari kode yang telah diinputkan sebelumnya. Dapat dilihat plot yang pertama yaitu tipe P, points. Dapat dilihat menampilkan titik-titik saja pada posisi yang sesuai dengan nilai X dan Y tanpa garis yang menghubungkan. Jadi untuk tipe P tidak ada garis yang menghubungkan. Hanya menggambarkan titik koordinat X, Y. Selanjutnya ada plot tipe L atau lines. Menampilkan garis yang menghubungkan titik-titik, tapi tidak menampilkan titiknya sendiri. Garis yang menghubungkan koordinat dari X, Y secara terus-menerus. Ada juga tipe B yang menampilkan titik dan garis. Titik-titiknya ditampilkan pada koordinat X, Y, dan setiap titik dihubungkan dengan garis. Dapat dilihat ada garis penghubungnya. Dapat dilihat di sini ada kelanjutan output dari kode yang telah diinputkan sebelumnya. Dapat dilihat ada type O, yaitu overlight, mirip dengan type B, tapi di sini garisnya melewati titik-titik sehingga lebih rapi dan terlihat lebih terintegritas. Untuk di type O, titik-titiknya terletak tepat di garis yang menghubungkannya. Di sebelahnya ada type H, histogram like. Dapat dilihat menampilkan garis vertikal dari sumbu X ke setiap nilai Y. Mirip dengan histogram, tapi bentuk garisnya hanya vertikal tanpa kotak. Garis-garis vertikalnya menunjukkan nilai Y untuk setiap X. Selanjutnya, plot dengan tipe S, yaitu step. Dapat dilihat menampilkan garis berbentuk tangga ya, atau step. Setiap segmennya naik atau turun secara mendatar, sehingga mencapai titik berikutnya. Garis tangga yang menampilkan perubahan nilai Y dengan cara bisa melompat atau berpindah mendatar sebelum naik atau turun. Selanjutnya juga dapat dilihat ada plot dengan tipe N atau none. Di sini tidak ada garis ataupun
bentuk apapun ya, karena type noun ini tidak menampilkan apapun di dalam area plot, hanya berupa sumbu. Type noun ini berguna jika ingin menampilkan atau menambahkan elemen secara manual seperti garis atau anotasi tanpa titik atau grafik otomatis. Plotnya berupa plot kosong yang hanya berisi sumbu koordinat saja. Kode yang selanjutnya yaitu menginstal package tibble. Tibble ini digunakan untuk pengolahan data supaya tampilannya lebih rapi, lebih sederhana, dan lebih mempermudah dalam proses pengolahan data. Selanjutnya yaitu diinputkan kode trace as tibble dalam kurung trace. Kode ini mengubah dataset yang bernama trace menjadi sebuah tibble. Dataset trace berisi informasi mengenai tinggi, volume, dan lingkar pohon dari 3 jenis pohon. Selanjutnya, trace-nya itu dipanggil. Output-nya akan menampilkan data dengan kolom-kolom seperti girth atau lingkar, height atau tinggi, dan volume dari pohon-pohon. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari kode trace yang telah diinputkan sebelumnya terdiri dari 31 baris dan ada 3 kolom. Ada girth, height, sama volume. Ketika girth-nya 8,3, height-nya 70, dan volumenya 10,3. Sampai pada data terakhir ada 11,2, height-nya 75, dan volumenya 19,9. Setelah itu diinputkan kode plot dalam kurung trace $height trace $volume. Kode ini digunakan untuk menampilkan grafik. Grafiknya dapat dilihat yaitu berupa scatter plot, di mana yang diakses yaitu ada kolom height, yaitu tinggi pohon dari dataset trace, dan kolom volume dari dataset trace. Dapat dilihat bahwa scatter plot-nya merupakan hasil visualisasi yang menggambarkan hubungan antara tinggi pohon dan juga volume pohon, di mana sumbu X-nya menampilkan nilai tinggi pohon dalam dataset, sumbu Y-nya menampilkan nilai volume pohon dalam dataset. Di setiap titik dalam plotnya merepresentasikan satu pohon dalam dataset. Posisinya horizontal yaitu ada X dan titiknya menunjukkan tinggi pohon. Dan posisi vertikalnya ada Y menunjukkan volume dari pohonnya. Kode yang selanjutnya yaitu ada plot dalam kurung trace. Outputnya berupa scatter plot matrix yang merupakan kumpulan scatter plot yang menunjukkan hubungan antara setiap pasangan variabel dalam dataset. Dapat dilihat pada output ada girth face height, yaitu yang merepresentasikan hubungan antara lingkar pohon dan juga tinggi pohon. Ada girth face volume yang merepresentasikan hubungan antara lingkar pohon dan volume pohon. Ada height dan volume merepresentasikan hubungan antara tinggi pohon dan volume pohon. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membuat matriks scatter plot menggunakan fungsi plot. Nah, di sini kita akan membuat matriks scatter plot menggunakan fungsi pairs. Selanjutnya, membuat dataset iris. Diinputkan kode iris as tibble dalam kurung iris, lalu iris. Iris ini memanggil dataset. Dataset iris merupakan
dataset yang berisi pengukuran tentang jenis spesies yang terdiri dari Setosa, versicolor, dan juga virginica. Outputnya berupa dataset iris yang terdiri dari 150 baris dan juga 5 kolom. Untuk kolom-kolomnya, yang pertama ada sepal-length, yang kedua ada sepal width, yang ketiga ada petal length, yang keempat ada petal width, dan juga yang kelima ada kolom spesies. Nah, kode selanjutnya itu adalah pairs iris. Kode ini adalah untuk menampilkan scatter plot matriks dari semua kombinasi pasangan variabel numerik dari sebuah data frame. Nah, dalam kasus ini data frame-nya itu data frame iris gitu untuk semua variabel numerik kayak sepal length, sepal width, petal length, dan petal width gitu. Selanjutnya, pairs iris lower panel sama dengan null. Ini untuk menghasilkan scatter plot matrix dari dataset iris, tetapi hanya menampilkan bagian atas dari plot dengan menghilangkan bagian bawahnya. Parameter lower panel sama dengan null digunakan untuk menyembunyikan bagian bawah matrix sehingga hanya kombinasi pasangan variabel di bagian atas yang terlihat. Gitu. Ini berguna untuk mengurangi redundan karena bagian atas dan bawah biasanya simetris gitu. Kode iris 2, iris 1 hingga 4 ini untuk membuat subset dari dataset iris yang hanya mencakup kolom 1 hingga 4 yaitu kolom numerik, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width gitu. Variabel iris 2 menyimpan subset ini menghilangkan kolom terakhir yaitu spesies. Nah, selanjutnya untuk kode ini adalah untuk membuat scatter plot matrix dari dataset iris 2 dengan menggunakan warna untuk setiap titik berdasarkan nilai kolom 5 yaitu adalah spesies di dataset iris gitu. Ini akan memberikan warna berbeda untuk setiap spesies menggunakan warna dari vektor Michael. Nah, kode yang pertama ini adalah box plot iris operator kolom 1. Ini untuk menampilkan box plot dari kolom pertama dataset iris. Kemudian box plot iris operator kolom 1, operator iris operator kolom 5 itu untuk menampilkan box plot kolom 1 yang membandingkan dengan kolom 5 gitulah, kayak bandingkan spesies gitu. Nah, ini adalah untuk kode ini adalah tooth growth sama dengan stable. Nah, sama seperti sebelumnya yang di dataset iris yang menggunakan stable juga, fungsi stable ini digunakan untuk mengubah data frame menjadi table gitu, untuk menampilkan data yang lebih rapih dengan tidak menampilkan semua baris atau kolom secara otomatis gitu. Terus kita print tooth growth, nah datanya dapat kita lihat seperti ini gitu. Nah, kode ini adalah tooth growth dos S vector, tooth growth, operator dos. Nah, kode ini adalah untuk mengkonversi kolom dos dalam dataset tooth growth dari tipe data numerik menjadi tipe faktor atau kategori. Ya, ini berguna ketika ingin memperlakukan dos sebagai variabel kategori gitu untuk analisis statistik atau visualisasi gitu. Nah, untuk kode yang ini adalah box plot len subdos data sama dengan tooth growth, call sama dengan c white still blue gitu. Kode ini untuk membuat box plot untuk kolom len dari dataset tooth growth dengan kategori berdasarkan interaksi antara variabel sub dan dos gitu. Yang dapat kita lihat hasilnya seperti di bawah ini. Nah, untuk kode yang pertama vadit kita run dulu ya. Itu kan kode dataset bawaan dari array gitu. Terus untuk kode bawahnya itu adalah contoh bar plot untuk variabel rural male par mfro c 1,2. Nah, kode ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik menjadi satu baris dan dua kolom, sehingga memungkinkan dua grafik ditampilkan secara berdampingan dalam satu jendela grafik gitu.
Nah, yang dapat kita lihat seperti ini hasilnya itu yang pertama A kan itu ga adalah grafik bar plot dari data kematian laki-laki di pedesaan rural male. Itu dengan judul A. Bar plot ini vertikal secara default. Nah, yang kedua itu adalah bar plot data kematian laki-laki di pedesaan juga. Tapi yang membuat data plot ini beda, ini orientasinya horizontal dan judul dan itulah itu ya B ini horizontal, A ini vertikal gitu. Nah, kode yang untuk yang ini adalah kita dapat mengubah warna pada masing-masing bar baik pada outline bar maupun box pada bar. Nah, kode yang ini kita membuat sebuah bar plot horizontal dari data kematian laki-laki di pedesaan atau rural male dalam dataset ViaDet. Nah, kode yang pertama itu kita memilih kolom rural male dari dataset ViaDet sebagai data yang akan diplot. Nah, kemudian border steel blue itu untuk menentukan warna tepi bar pada bar plot menjadi warna steel blue. Nah, kemudian col sama dengan C warna yang macam-macam itu gray, yellow, steel blue, green, orange itu mengatur warna isi bar menjadi warna-warna itu. Nah, kemudian names org letter 1 sampai 5 menetapkan label untuk sumbu Y dengan menggunakan huruf A sampai E dari letters. Nah, untuk horis sama dengan true untuk mengatur orientasi bar plot menjadi horizontal, makanya hasilnya adalah horizontal gitu. Untuk bar plot dengan multiple group tersedia pengaturan. Lalu selanjutnya kita membuat line plot. Line plot pada art dapat dibentuk menggunakan fungsi plot. Selain pie chart digunakan untuk membuat visualisasi proporsi pada sebuah. Lalu kita menghitung kernel density menggunakan fungsi syntax dan itu kustomisasi parameter grafik. Yang pertama kita memuat paket library gapminder, lalu kita muat juga lalu kita melihat variabel year-nya menggunakan fungsi unique gapminder. Oke, di sini kita mencoba membuat visualisasi scatter plot menggunakan fungsi ggplot, di mana ggplot ini berfungsi untuk mencoba mengubah warna ukuran dari titik scatter plot. Nah, dari warna bisa kita lihat bahwasannya setiap negara Afrika, Amerika, Asia, Eropa, Ocean itu memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, jadi titik-titik ini tuh mewakili dari variabel continue, di mana ini adalah hubungan dari angka harapan hidup dan GDP per kapitanya. Lalu kami membuat visualisasi box plot dengan ggplot. Nah, jadi box plot ini tuh yang menggunakan fungsi ggplot itu mencoba membuat visualisasi yang menggambarkan distribusi data, di mana kita ingin melihat outlier dari distribusi data, lalu membandingkan distribusi antara datanya. Nah, kami mencoba membandingkan angka harapan hidup di negara-negara. Misalnya dari beberapa tahun ke depan atau dari jangka waktu periode waktu gitu. Nah, uh, sebelumnya kita melakukan subset pada dataset menggunakan gapminder untuk memfilter pada data mulai dari tahun 1952 dan 2007. Lalu datanya itu kita input ke dalam fungsi ggplot dan akan menghasilkan ggplot yang menggambarkan distribusi datanya. Lalu kita mencoba melakukan hal yang sama, di mana kita menggunakan gapminder untuk memfilter konten dalam kutip kita ingin memilih Asia menggunakan ggplot dengan vektornya itu kita ubah menjadi tahun, di mana kita ingin melihat angka harapan hidup di Asia per tahunnya, di mana
kita bisa lihat di sini ada dari tahun 1952 sampai 2007. Ini adalah eh, distribusi data dari benua Asia untuk eh, angka harapan hidup dari tahun 1952 sampai 2007. Selanjutnya kita ingin melihat line plot menggunakan fungsi ggplot. Di mana yang pertama ini kita akan membuat ringkasan data dari rata-rata angka harapan hidup di benua. Di mana kita menggunakan Gapminder, lalu kita kelompokkan berdasarkan benua, lalu kita membuat ringkasan datanya dari rata-rata angka harapan hidup. Lalu kita cetak hasilnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan ggplot untuk melakukan ingin melihat rata-rata angka harapan hidup di benua, di beberapa benua, di mana untuk X-nya itu kita recorder, lalu X-nya itu kita recorder berdasarkan kontinen, di mana benua, lalu benua dan eh, rata-rata angka harapan hidup, di mana Y-nya itu angka harapan hidupnya, rata-rata angka harapan hidupnya. Lalu kita ingin melihat eh, gambar itu status yaitu identity, di mana untuk labs-nya itu X-nya kontinen, di mana itu kita menamai variable X dan Y-nya itu min life expansi, di mana untuk judulnya itu atau titelnya itu average life expansi per kontinen. Lalu kita tampilkan. Oke, ini adalah histogram dari average life expectancy per kontinen, di mana untuk variable X-nya tadi kita sudah uh, mendefinisikan bahwasannya nilai X-nya itu adalah rata-rata dari angka harapan hidupnya. Lalu untuk Y-nya itu adalah kontinennya, yaitu benuanya, di mana bisa dilihat di sini Oceania itu memiliki angka tertinggi dibandingkan Afrika yang paling rendah dibandingkan benua yang lainnya. Baik, selanjutnya ada kita membuat line plot berdasarkan fungsi ggplot, di mana line plot ini kita gunakan untuk menunjukkan adanya perubahan pada selang waktu tertentu. Nah, biasanya itu line plot ini sering digunakan untuk grafik-grafik pada umumnya, di mana kita menggunakan RStudio untuk memvisualisasikannya, di mana kita menggunakan Gapminder, lalu kita kelompokkan data berdasarkan tahun dan kontinennya. Lalu dari sudah dikelompokkan, kita ringkas datanya. Lalu setelah itu kita plot menggunakan ggplot. Lalu kita membuat line plot menggunakan gameline dan menambahkan poinnya, yaitu game point, di mana itu nanti eh, ada titik-titik di garisnya. Baik, ini adalah output atau visualisasi data dari line plot, di mana tadi sudah kita definisikan bahwasannya X adalah rata-rata dari angka harapan hidup dan Y-nya itu tahun dari 1950 sampai harusnya di sini 2007. Nah, bisa dilihat bahwasannya grafik itu bisa dilihat dari eh, deskripsi di sebelah di mana berdasarkan benua itu ada yang kayak garis itu Afrika, titik-titik itu Oceania. Nah, bisa dilihat bahwasannya eh, di garis itu ada game point-nya, di mana itu adalah titik-titik yang menandakan eh, poin dari nilainya. Baik, di sini kita menggunakan ggplot untuk membuat visualisasi dari pie chart, di mana pie chart ini digunakan untuk membuat visualisasi proporsi pada sebuah data. Nah, bisa dilihat bahwasannya ini kita menggunakan ini untuk proporsi dari kontinen atau benua. Nah, bisa dilihat bahwasannya setiap benua itu mempunyai warna yang berbeda-beda berdasarkan nilai yang kita input, di mana sudah kita kelompokkan dulu berdasarkan kontinennya, lalu dari kelompok itu kita ringkas datanya atau kita summarize gitu, dan uh, kita visualisasikan menggunakan pie chart ini, dan akan menghasilkan proporsi data dari si benuanya.
Baik, di sini kita menggunakan ggplot untuk membuat histogram dan density plot, di mana bisa dilihat bahwasannya ini adalah nilai dari kelompok yang sudah kita eh, kontinen yang sudah kita kelompokkan. Nah, di sini kita menggunakan code yaitu gapminder ggplot as berdasarkan angka harapan hidup. Lalu kita buat game histogramnya. Bisa dilihat bahwasannya di sini adalah nilai-nilai dari eh, angka harapan hidupnya berdasarkan jumlah data yang kita dapatkan. Berikut adalah density plot. Yang sebelumnya histogram dan yang ini density plot. Di mana density plot ini kita gunakan menggunakan fungsi game density untuk contoh sintaks untuk membuat density plot variable rata-rata angka harapan hidup, di mana outputnya menghasilkan density plotnya sebagai berikut, di mana untuk x-nya itu nilai density-nya dan y-nya itu life. Baik, untuk modul 4 visualisasi data untuk mata kuliah komputasi statistik. Sampai di sini, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.